Selamat datang di Libya Channel 1784, menyajikan novel cerita, petualangan, perebutan tahta, harta, warisan, dendam dan cinta. Go for watching. Selamat datang di Libya Channel 1784, menyajikan novel cerita, petualangan, perebutan tahta, harta, warisan, dendam dan cinta. Go for watching. Menuju Feng Huangshan, Yu Ming tidak berhasil menghindari semburan cairan hijau kental itu. Seluruh tubuhnya terbungkus oleh cairan hijau kental itu. Cairan berbau amis itu segera membuat Yu Ming tidak mampu bergerak. Yu Ming merasa seluruh tubuhnya mati rasa, hingga tidak mampu digerakkan. Yu Ming jatuh tergeletak di atas tanah, dalam keadaan sadar, tapi dia tidak mampu bergerak. Hal ini justru lebih menyiksa, ketimbang dia langsung tewas ataupun pingsan. Dia akan bisa melihat dengan jelas, bagaimana ular besar itu mengendus-ngendus, menjilati tubuhnya, dengan lidahnya yang bercabang dua, yang sangat menjijikkan. Dia juga harus merasakan kengerian hebat, saat ular besar itu membuka moncongnya lebar-lebar, memamerkan taringnya yang panjang-panjang. Bersiap-siap mencaplok dan menelannya dalam keadaan hidup-hidup. Ah, apa aku sesial ini, baru terlahir ke dunia ini, belum juga bersinar, sudah harus kembali bertemu Meng Po. Dasar sial, sungguh memalukan, seorang Yu Ming yang namanya menggetarkan seluruh kahyangan, kini dengan begitu mudahnya harus mati ditelan hidup-hidup oleh seekor ular sialan seperti ini. Keluh Yu Ming di dalam hati, sambil menatap jijik, ngeri, tapi dia tidak berdaya untuk menghindarinya. Tiba-tiba tidak tahu datang dari mana, sebatang pedang bercahaya biru melesat menembus kepala ular itu. Sehingga moncong ular yang terbuka itu menyemburkan darah segar ke arah wajah Yu Ming, yang sedang terbaring tak berdaya. Kepala ular itu kemudian jatuh menimpa tepat di sebelah kiri wajah Yu Ming. Boom! Debu mengebul dedaunan berhamburan ke atas. Yu Ming yang berada persis di sebelahnya, hanya bisa memejamkan matanya, mencegah debu masuk. Menahan nafas agar tidak menghisap debu yang berhamburan. Tuan Putri lihat di sana. Tepat di sebelah ular besar, yang Tuan Putri bunuh itu, di sana ada sesosok manusia yang terbaring kaku. Ucap seorang gadis dewasa, yang muncul bersama seorang gadis cilik, yang umurnya kurang lebih hampir sama dengan Yu Ming. Coba kita lihat ke sana. Ucap gadis cilik itu sambil mengulurkan tangannya ke depan. Dengan ajaib pedang sinar biru itu terbang kembali, lalu masuk ke dalam telapak tangan gadis cilik itu, menghilang di sana. Berubah menjadi sebuah tato kecil di tengah-tengah telapak tangan gadis itu. Mereka berdua melayang ringan, kemudian mendarat di hadapan Yu Ming. "Hei, kamu kenapa berlepotan jorok begini?" tanya gadis cilik itu, sambil menatap ke arah Yu Ming dengan wajah heran. Yu Ming tidak menyahutnya, sebaliknya dia terus menatap ke arah wajah gadis itu, dengan tatapan mata heran dan sulit percaya. "Hei, kamu lihat apa? Aku bertanya padamu, mengapa kamu seperti ini?" Tidak dijawab malah memelototiku, bentak gadis cilik itu sambil berkacak pinggang. Yu Ming meski ingin menjawab dia juga tidak akan mampu, karena seluruh tubuhnya mati rasa. Bahkan lidah pun ikut tidak bisa dia gerakkan, bagaimana dia mau menjawabnya. Jadi dia hanya bisa menatap gadis cilik itu, dengan sepasang mata terbelalak lebar dan mengeluarkan suara. Tidak jelas apa yang ingin dia ucapkan. Tuan Putri jangan buang waktu, kelihatannya dia ini gagu. Tidak bisa bicara, percuma saja Tuan Putri ajak bicara.
Tuan Putri hanya buang waktu percuma. Yuming yang dibilang gagu, dia tidak bisa membantahnya, akhirnya dia memilih memejamkan matanya. Tuh kan lihat. Bahkan mengucapkan terima kasih pun tidak bisa, langsung tutup mata. Orang seperti ini, lebih baik biarkan saja di sini, buat dimangsa hewan buas saja. Ucap gadis dewasa, yang merupakan pelayan pribadi gadis cilik itu tanpa perasaan. Gadis cilik itu melirik ke arah pelayannya, dengan tatapan mata penuh teguran dan berkata, "Xiao Hung, kamu bicara apa? Mana boleh seperti itu. Sebagai orang yang belajar ilmu silat, menolong orang yang sedang kesusahan, itu sudah seharusnya. Mana boleh kita melihat orang hampir mati memilih berpangku tangan, tidak menolongnya. Ini sangat tidak sesuai dengan nasihat ayahku, juga guruku. Ayo kamu bantu bawa gendong dia, kita bawa ke tempat guru. Mungkin guru bisa membantunya." Hal inilah yang ingin dihindari oleh Xiao Hung tadi, dia sudah menebak akan ada kejadian seperti ini. Makanya dia mengusulkan untuk meninggalkan Yuming di sana. Biar muncul dan hancur dengan sendirinya. Tapi sayangnya usahanya gagal. Dia malah dapat perintah untuk membawa Yuming ke tempat kediaman guru Tuan Putrinya. Jalan menuju ke sana saja begitu sulit, apalagi membawa beban seperti Yuming. Dia tentu yang akan paling banyak menanggung capeknya. Xiao Hung sempat berpikir akan menyeret Yuming begitu saja. Tapi sesaat kemudian dia tidak jadi melakukannya. Bila dia lakukan itu, ada kemungkinan putrinya malah akan menyuruhnya menggendong tubuh Yuming, yang jorok dan menjijikan itu. Baru berdiri di sana saja, aroma amis memuakkan, sudah tercium jelas olehnya. Hal ini saja sudah membuat dia bersusah payah, menahan diri agar tidak muntah. Bila sampai tuan putrinya nanti memintanya, untuk menggendong Yuming, sehingga seluruh pakaian dan rambutnya, akan ikut terkontaminasi baunya Yuming. Memikirkan hal ini, dia pun langsung mual perutnya, apalagi bila sampai kejadian. Mau menolak tidak berani, tidak menolak lebih parah. Berpikir sampai di sini, Xiao Hung yang tidak ingin mengalami kejadian yang lebih parah. Dia tanpa banyak cakap, segera mencari kayu dan akar rotan. Membuat sebuah tandu, lalu menarik Yuming yang terbaring kaku di atas tandu, meninggalkan tempat tersebut. Sepanjang perjalanan Xiao Hung hanya bisa mengeluh dalam hati, dan mengutuk Yuming habis-habisan. Meski Yuming baru berusia 8 tahun, tubuhnya tidaklah seberapa berat. Tapi karena perjalanan menuju tempat kediaman guru tuan putrinya, berada di salah satu puncak Feng Huang Shan. Di mana jalan yang harus ditempuh begitu sukar dan terus menanjak ke atas. Terkadang masih harus memanjat dinding tebing terjal, untuk bisa terus naik ke atas. Dengan membawa Yuming turut serta, ini benar-benar menjadi ujian yang sangat melelahkan baginya. Di beberapa bagian yang curam dan terjal, berkali-kali Xiao Hung punya pemikiran, untuk melepaskan pegangan tangannya. Agar tubuh Yuming tergelincir meluncur jatuh masuk ke dalam jurang tak berdasar. Dia tinggal beralasan, tangannya kram kelelahan, sehingga tidak sengaja pegangan tangannya terlepas. Tapi dia tidak pernah berani melaksanakan niat di dalam pikirannya itu. Dia takut tuannya akan memerintah dia pergi turun ke dalam jurang mencari jasad Yuming. Itu akan lebih mempersulit dirinya sendiri. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dia dengan sangat terpaksa harus membatalkan niatnya. Untungnya dia di istana adalah termasuk salah satu pengawal wanita terbaik, dan memiliki ilmu bela diri lumayan. Makanya sampai sejauh ini, dia masih mampu bertahan. Berbeda dengan Xiao Hung, yang terlihat sangat kelelahan dan capek dalam perjalanan tersebut.
Tuan putri cilik itu, justru terlihat sangat baik kondisinya, dia selalu memimpin berlompatan di paling depan. Wajahnya yang bersemu merah dan sedikit berkeringat, dengan anak rambut sedikit menempel di dahinya, membuat kecantikan alami gadis cilik itu menonjol jelas. Episode sebelumnya, bertemu ular besar. Episode berikutnya, Tian Qianzhen. Tian Qianzhen. Yuming sendiri sebenarnya sudah lama pulih, tapi karena dia kesal dengan sikap Xiao Hung yang kurang baik dan agak egois, Yuming sengaja berlagak tidak mampu bergerak, berbaring diam santai di sana, membiarkan Xiao Hung mengurusnya semua. Setelah menempuh perjalanan susah payah, memanjat naik ke atas sebuah tebing curam, yang sangat tinggi. Rombongan tersebut akhirnya tiba juga di puncak Feng Huangshan, yang merupakan tempat kediaman guru dari gadis cilik itu. Kedatangan mereka langsung disambut oleh beberapa murid wanita, yang berjaga di pintu gerbang masuk perguruan mereka. Di atas gapura pintu masuk, terlihat 3 huruf terukir indah di sana. 3 huruf itu adalah Tian Qian Pai, yang artinya perguruan pedang langit. Yuming yang pintar baca tulis, dia segera paham, saat ini dia sedang berada di depan markas Tian Qian Pai. Melihat kesaktian gadis cilik itu tadi, Yuming menebak kemampuan perguruan ini tidak boleh diremehkan. Tentu saja, bila dibandingkan dengan kemampuannya saat di Kahyangan, perguruan ini tidak ada artinya. Tapi bila dibandingkan dengan kondisinya saat ini, kemampuannya saat ini, jaraknya akan terlihat seperti jarak langit dan bumi. Selisihnya terlalu jauh dan sulit diukur. Xiao Semei, perguruan kita tidak menerima kedatangan pria, mengapa kamu malah membawanya datang kemari? Tanya salah satu gadis, yang berjaga di pintu gerbang itu, mewakili ketiga temannya berbicara. Maaf Seci, Lian Hua paham hal itu, tapi kondisinya sangat kasihan. Lian Hua tidak tega meninggalkannya dalam keadaan tidak bergerak, apalagi di tengah-tengah hutan selatan, yang penuh makhluk buas. Lian Hua tidak bisa membiarkannya menjadi santapan binatang buas di sana. Jadi Lian Hua bawa kemari, agar guru mau membantu menyembuhkannya. Setelah sembuh, Lian Hua berjanji akan bertanggung jawab memastikan dia dibawa pergi dari sini. Gadis penjaga gerbang yang dipanggil Seci oleh Lian Hua, segera berkata, "Baiklah. Kalau begitu kalian tunggu saja di sini. Biar aku saja yang naik ke atas melapor pada guru." Ucap gadis yang dipanggil Seci oleh gadis cilik yang aslinya bernama Jilian Hua. Jilian Hua ini bukan gadis sembarangan, dia adalah putri tunggal Raja Jiva, yang bergelar Wu Wang. Raja Jiva, Wu Wang adalah penguasa tertinggi di wilayah daratan tengah saat ini. Dia adalah raja dari dinasti Zhou, pengganti dinasti Shang yang sudah ditumbangkan. Jilian Hua dikirim ke sini, untuk berlatih ilmu bela diri oleh ayahnya, atas rekomendasi dari manusia setengah dewa Jiang Jieya, yang saat ini menjabat sebagai Perdana Menteri di Kerajaan Zhou. Sebelum gadis penjaga gerbang yang dipanggil Seci oleh Jilian Hua, bergerak terbang menuju pusat perguruan Tian Qian Pai. Seorang wanita cantik parubaya, yang rambutnya berwarna kuning keemasan, dibiarkan terurai bebas, dengan bagian atas disanggul indah. Dialah ketua perguruan Tian Qian Pai, yang juga adalah gurunya Jilian Hua. Beliau bernama Yang Chaini, tapi kini dunia lebih mengenalnya sebagai Tian Qianzhen, wanita sakti pedang langit. Wanita itu melayang keluar dari balik pintu gerbang perguruannya dan berkata, "Tidak perlu, guru sudah tahu semuanya. Bocah nakal, kamu mau berpura-pura berbaring di sana sampai kapan?" Bentak Tian Qianzhen,
sambil menyentilkan jarinya ke arah Yuming. Cit! Seberkas cahaya biru berbentuk pedang, melesat ke arah Yuming. Yuming yang tidak ingin tewas di tempat, dia buru-buru menggulingkan tubuhnya ke sebelah kanan menjauhi tandu tempat dia berbaring. Brak! Tandu yang tersambar oleh energi jari pedang Tian Qian Shen seketika terbelah menjadi dua. Yuming terbelalak pucat sambil meleletkan lidahnya keluar. Yuming membayangkan bila dirinya tadi sedikit terlambat bergerak. Dia pasti sudah menyusul tandunya terbelah jadi dua. Xiao Hung segera sadar, dia telah dikerjain oleh Yuming. Dengan wajah merah padam, dia langsung menunjuk ke arah wajah Yuming dan berkata, "Kau berani-beraninya. Dasar bajingan kecil." Yuming hanya menanggapinya dengan nyengir saja, tanpa berkata apapun. Dia malah sengaja mengabaikan Xiao Hung, dan memberi hormat ke arah Tian Qian Shen dengan mengangkat kedua tangannya yang terkepal ke atas. Menjura ke arah Tian Qian Shen. "Maafkan sikap junior yang telah bertindak kurang sopan di tempat ini. Harap senior berlapang dada, mau memaafkan kesalahan junior." Tian Qian Shen mengangguk dengan wajah dingin dan berkata, "Baiklah, melihat kamu masih bocah cilik, aku tidak akan perhitungan denganmu. Tapi kamu harus lekas enyah dari sini, tempat ini tidak bersedia menyambut kedatanganmu. Kamu boleh segera pergi, sebelum aku berubah pikiran," ucap Tian Qian Shen tegas. Yuming tidak punya alasan untuk tetap bertahan di sana. Dia kini menjura ke arah Jilian Hua, gadis cilik yang sebaya dengannya, dan berkata dengan tulus, "Terima kasih banyak atas pertolongan Nona. Senang berkenalan dengan Anda Nona. Namaku Yuming, aku berasal dari desa Danyang, aku ada di hutan itu karena sesat jalan. Maaf sebelumnya, aku benar-benar tidak mampu menjawabmu, karena terkena racun hijau ular itu. Tapi kini aku sudah pulih, sekali lagi terima kasih Nona. Bila berjodoh, kelak kita bisa bertemu kembali. Sampai jumpa." Yuming yang bisa merasakan perasaan akrab dengan Jilian Hua. Karena wajah dan wangi tubuh Jilian Hua, selalu mengingatkannya akan Hua Xinche, sahabatnya di kahyangan dulu. Selesai berpamitan dengan Jilian Hua, Yuming pun membalikkan badannya mencoba untuk meninggalkan tempat itu. Yuming yang kini sama sekali tidak menguasai ilmu meringankan tubuh, maupun hawa sakti, apalagi hawa dewa. Dia terpaksa harus menuruni tebing curam itu dengan cara sangat berhati-hati, bila dia tidak ingin terlempar ke dalam jurang tidak berdasar di bawah sana. Saat Yuming sedang bergerak menuruni tebing, tiba-tiba kerah bajunya disambar seseorang. Kemudian dia dibawa terbang oleh seorang kakek, menuju sebuah puncak gunung lain, yang berseberangan dengan puncak Feng Huangshan. Sambil terbang membawa Yuming, kakek itu mengeluarkan suara tawanya yang bergema di seluruh tempat itu. "Ha, ha, 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 Semei. Kebetulan sekali, aku sedang mencari murid, agar bisa melawan muridmu kelak. Untuk membuktikan siapa yang lebih hebat di antara kita. Sampai ketemu 10 tahun kemudian. Wood, Sing." Seiring dengan hilangnya suara kakek itu, muncul sebuah bayangan golok emas raksasa menerjang deras ke arah Tian Qian Shen. Tian Qian Shen segera memutar pedang di tangannya, membentuk sebuah perisai biru, untuk menahan serangan yang datang. Boom! Episode sebelumnya. Menuju Feng Huangshan. Episode berikutnya. Latihan ekstra berat. Latihan ekstra berat. Terjadi ledakan dahsyat, saat terjadi benturan bayangan golok dengan perisai yang diciptakan oleh Shen. Ledakan dahsyat tersebut, membuat semua yang hadir di sana pada terpental berguling-guling.
Tian Qianzhen sendiri meski beberapa lembar rambut emasnya, terlihat beterbangan di udara tertiup angin. Selain itu, dia juga terdorong mundur 2 depa ke belakang, dengan lantai meninggalkan goresan tapak sepatunya, yang cukup dalam. Gapura di belakangnya juga terlihat meluruk hancur jatuh ke bawah. Tapi secara keseluruhan Tian Qianzhen masih baik-baik saja, hanya dia seorang yang berhasil tetap bertahan dalam posisi berdiri. Tian Qianzhen sambil mendengus kesal, tanpa berkata apa-apa. Dia langsung memutar badannya, melangkah masuk ke bagian sebelah dalam perguruannya. Yang lain pun bangkit berdiri, membersihkan debu yang mengotori pakaian dan rambut mereka. Lalu mereka segera menyusul masuk ke dalam. Termasuk keempat gadis yang berjaga di depan pintu, mereka juga ikut masuk ke dalam. Sebelum kemudian pintu besi perguruan mereka, yang berwarna merah, mereka tutup dan kunci dengan rapat. Di tempat lain, Yu Ming sedang ditenteng oleh kakek misterius itu, terbang menuju puncak gunung, yang terletak persis di seberang gunung Feng Huangshan. Gunung yang dituju oleh kakek itu adalah Gunung Qinglong San, Gunung Naga Emas. Kakek itu sendiri, sebenarnya adalah kakak seperguruan dari Yang Chaini, Tian Qianzhen. Kakek ini, saat muda bernama Wang Wu, dia dan Yang Chaini dulunya adalah pasangan kekasih. Tapi karena sama-sama punya sifat yang tidak mau kalah, mereka menjadi sering ribut dan bertengkar tanpa sebab yang jelas. Akhirnya mereka berdua berpisah, mengambil jalan kehidupan masing-masing. Setelah berpisah, Wang Wu memilih berpacaran dengan seorang gadis desa, yang wajahnya mirip dengan semeinya, tapi sifatnya sangat baik. Dibandingkan semeinya, adalah seperti langit dan bumi. Satu-satunya kekurangan gadis desa tersebut, adalah dia tidak bisa ilmu silat. Tapi Wang Wu tidak berkeberatan, akhirnya Wang Wu pun memutuskan melamar dan menikahi gadis desa tersebut. Tepat saat malam pernikahannya, semeinya, Yang Chaini yang tidak rela Wang Wu hidup bersama gadis lain. Dia pun datang ke pernikahan Wang Wu. Dia menantang Wang Wu untuk berduel. Mulut menantang berduel, tapi tujuan Yang Chaini yang sebenarnya bukanlah duel. Dia memang sengaja datang memancing keributan, agar punya kesempatan membunuh calon istri Wang Wu. Akhirnya niatnya kesampaian, bias dari energi pedangnya, yang berbenturan dengan ilmu golok Wang Wu. Berhasil mengenai calon istri Wang Wu, yang seketika menewaskan gadis malang yang tidak mengerti ilmu silat itu. Kejadian itu membuat Wang Wu sangat marah, dan bersedih. Akhirnya mantan pasangan kakak beradik seperguruan itu, mereka berdua terlibat dalam pertarungan sengit, hidup dan mati. Wang Wu di detik terakhir, berhasil menang satu jurus, dari Yang Chaini adik seperguruannya. Yang Chaini kalah telak dan terluka parah. Wang Wu seharusnya membunuh Yang Chaini, tapi melihat keadaan Yang Chaini yang terluka parah mengenaskan. Wang Wu menjadi tidak tega, tidak sampai hati membunuh mantan kekasihnya itu, dia bukan hanya tidak membunuhnya. Wang Wu malah memilih mengobatinya, hingga sembuh. Yang Chaini yang tersentuh oleh kebaikan Wang Wu, yang masih sangat dicintainya. Dia akhirnya menyerahkan diri sepenuhnya menjadi istri Wang Wu. Tapi sayangnya rumah tangga mereka tidak bertahan lama. Wang Wu yang hidup dalam perasaan bersalah dan menyesal dengan calon istrinya, yang tewas di tangan Yang Chaini. Akhirnya memilih meninggalkan Yang Chaini, dan menyepi di Qinglong San. Yang Chaini sendiri akhirnya memilih hidup melajang sama seperti Wang Wu. Dia memilih tinggal di puncak gunung Feng Huangshan, yang terletak persis berseberangan dengan Qinglong San. Setiap 5 tahun sekali, mereka berdua akan melakukan duel, untuk menentukan siapa yang lebih hebat.
Begitulah kejadian tersebut, terus berlanjut hingga saat ini. Tian Qianchen Ni akhirnya memilih membentuk perguruan Tian Qian Pai. Sedangkan Wang Wu, dia lebih memilih hidup menyepi seorang diri. Wang Wu yang kebetulan melihat kejadian yang sedang terjadi di Feng Huangshan, tiba-tiba dia timbul ide baru. Dia ingin melanjutkan pertandingan mereka lewat murid masing-masing. Itulah sebabnya Wang Wu muncul menculik Yu Ming, untuk dibawa ke tempat kediamannya. Wang Wu setelah tiba di halaman depan sebuah pondok kayu sederhana. Dia segera menjatuhkan Yu Ming di atas tanah dan berkata, "Bocah, kamu tidak lekas berterima kasih, memanggilku guru. Kamu mau tunggu sampai kapan?" Yu Ming menatap kakek itu sejenak, dia kemudian menjatuhkan diri berlutut dan berkata, "Bila guru tidak berkeberatan dan tidak akan menyesal nantinya, silahkan terima sembah sujud dari murid." Selesai berkata, Yu Ming langsung menyembah ke arah Wang Wu sebanyak 3 kali. Wang Wu tertawa gembira dan berkata, "Bagus-bagus anak baik, siapa namamu?" Yu Ming menatap Wang Wu dan menjawabnya dengan jujur. "Namaku Yu Ming, tapi aku lebih sering dipanggil dengan nama Yu Ming atau Ming Er saja." "Baiklah Yu Ming, mulai kini kamu adalah murid pertama, juga penutupku. Jadi kamu harus tahu sedikit tentang gurumu ini," ucap Wang Wu sambil bercerita sedikit, tentang siapa dirinya, dan dari mana asal perguruannya. Tentu saja bagian dia punya hubungan spesial dengan Tian Qianchen Ni, dia tidak menyebutkannya. Selesai bercerita, Wang Wu pun mulai melatih kekuatan fisik, dan daya tahan Yu Ming. Yu Ming mulai digembleng, dengan cara berlarian mengelilingi seluruh dataran di puncak Qinglungshan, yang diselimuti oleh tumpukan salju. Yu Ming juga diwajibkan berlari di bawah terpaan angin dan guyuran salju, dia hanya diperbolehkan mengenakan celana pendek saja. Yu Ming bahkan diwajibkan berlari dengan kaki telanjang tanpa alas kaki, di atas hamparan es dan salju tebal. Awal-awal semua itu sangat berat, dan sangat menyiksa, tapi setelah berjalan selama sebulan penuh, Yu Ming akhirnya mulai terbiasa. Melihat Yu Ming mulai mampu menyesuaikan diri, Wang Wu pun mewajibkan Yu Ming untuk berlatih dengan membawa beban batu. Yu Ming memulainya dari batu yang berukuran kecil sebesar seekor anak kambing, hingga Yu Ming diwajibkan untuk menggendong batu sebesar seekor kerbau dewasa. Dan hal itu terus berkembang, hingga Yu Ming diwajibkan menggendong sebuah batu sebesar gajah dewasa. Setelah terbiasa berlari di bagian atas puncak gunung, Yu Ming diminta untuk menggendong batu sebesar gajah itu, untuk naik dan turun dari puncak gunung Qinglungshan. Episode sebelumnya, Tian Qianchen Ni. Episode berikutnya, latihan berat. Latihan berat. Di sini ujian yang benar-benar tidak masuk akal pun berlangsung. Semua itu dilakukan hanya mengandalkan fisik kasar, tanpa ditunjang dengan tenaga sakti dan ilmu meringankan tubuh sama sekali. Meski sangat tidak masuk akal dan berat, Yu Ming tetap melakukannya dan melakukannya tanpa putus asa. Kegagalan yang sudah tidak terhitung, tidak membuat Yu Ming mundur. Yu Ming tetap berlatih dan berlatih dengan tekun. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, waktu berlalu dengan cepat. Tanpa terasa 5 tahun sudah berlalu, kini Yu Ming sudah berusia 13 tahun. Pagi itu, saat matahari baru muncul di ufuk timur, di mana cahayanya baru mulai membelah kegelapan, Yu Ming terlihat sedang menggendong batu sebesar gajah di atas kepalanya. Berlompatan di tebing-tebing terjal, berusaha untuk bisa naik ke bagian paling puncak sana.
Tebing yang begitu terjal berdiri tegak lurus hampir 90 derajat kemiringannya. Ditambah dengan dindingnya yang licin, karena diselimuti lapisan es beku. Yuming terlihat berulang kali sudah sampai di tengah-tengah, dia harus kembali terpeleset dan kembali ke posisi awal. Karena beratnya beban yang dia bawa, saat mengalami jatuh berulang-ulang. Tempat posisi awalnya itu, sudah terlihat melesak ke bawah, membentuk sebuah sumur kecil. Karena beratnya latihan yang Yuming lakukan, anak yang baru berusia 13 tahun itu. Kini bentuk tubuhnya yang penuh otot, terlihat seperti anak berusia 18 tahun. Hanya wajah dan senyumannya saja, yang menunjukkan dia masih seorang anak-anak. Yuming terus mencoba dan mencoba, meski tubuhnya yang berotot, terlihat sudah bersimbah keringat, hingga berkilat-kilat berkilauan tertimpa cahaya matahari pagi. Semua itu tidak menyurutkan niat Yuming, untuk terus mencobanya. Sekali lagi Yuming mencoba, dia kembali mendarat di bagian tengah tebing terjal itu. Sekali ini, Yuming bertahan sejenak, di bagian tengah tebing tersebut. Setelah mengumpulkan nafas dan kekuatannya, Yuming akhirnya melontarkan batu sebesar gajah itu melayang ke puncak tebing. Lalu dia juga melompat menyusulnya dari belakang, saat melewati bagian puncak tebing. Yuming baru menyambutnya di atas sana, lalu membawanya mendarat di puncak tebing. Brak! Sepasang kaki Yuming menghujam keras di atas tanah datar di puncak tebing. Boom! Batu besar itu Yuming jatuhkan di sampingnya. Yuming tersenyum puas, akhirnya dia berhasil juga kembali ke puncak gunung Qinglongsan, membawa batu sebesar gajah itu. Yuming menyapukan pandangannya menatap ke tempat itu penuh kerinduan. Hampir 3 tahun, dia tidak pernah menginjakkan kakinya di bagian paling puncak ini. Karena selama ini, dia masih selalu gagal membawa batu besar itu naik ke atas. Jadi dia terpaksa harus melewatkan beberapa tahun ini, hidup mandiri di bawah sana. Kini bisa kembali, setelah sekian lama berpisah, wajar bila Yuming terlihat sangat merindukan tempat ini. Wang Wu yang sedang berbaring santai di kursinya, yang terletak di halaman depan pondok sederhananya. Dia berkata dengan sepasang mata terpejam. Ming Er, caramu ini, agar bisa naik ke puncak, itu tidak sah. Silahkan kamu coba ulangi lagi dengan cara lain. Ingat, saat kamu melakukan pendakian, ataupun turun ke bawah, batu tidak pernah boleh terlepas dari pegangan tanganmu. Ucapan Wang Wu segera menghancurkan kegembiraan dan kepuasan Yuming atas pencapaiannya. Yuming tanpa berkata apa-apa, dia langsung menggendong kembali batu sebesar gajah itu, di pundaknya. Lalu dia segera melompat turun kembali ke bawah tebing, tempat dia berada sebelumnya. Yuming yang agak kecewa terlihat memilih duduk santai di atas batu, yang selalu dipanggulnya itu. Yuming duduk di sana menikmati siraman matahari pagi nan hangat. Wang Wu yang sedang berbaring santai di depan podoknya, bergumam pelan. Ming Er, guru juga tidak ingin, tapi kondisi dan Tianmu, yang tersegel kekuatan aneh itu. Itu di luar kemampuan guru, untuk membuka segel tersebut. Supaya kamu bisa menjaga diri, dan mampu mengimbangi lawan duelmu 5 tahun lagi. Guru hanya bisa melatihmu dengan cara ini. Semoga kamu paham maksud dan kesulitan guru. Ucap Wang Wu sambil menghela nafas panjang. Lalu keadaan di puncak pun kembali hening, Wang Wu setelah beberapa kali menguap. Dia memilih memiringkan badannya, tiduran menyamping, mengurangi silaunya cahaya matahari, membuat pelupuk mata, sehingga dia bisa melanjutkan tidur malasnya. Yuming sendiri setelah beberapa saat duduk bersila, bermandikan cahaya matahari pagi.
Dia kemudian melompat turun dari batu besar yang didudukinya. Dert! Batu besar itu bergetar, saat diangkat oleh Yiming, untuk dipanggil di bahunya. Setelah itu, Yiming kembali mencoba untuk memanjat tebing terjal itu, agar bisa naik ke atas. Yiming kini mencoba dengan menggunakan ujung kakinya, untuk menendang dinding batu hingga melesak ke dalam. Lalu dengan sebelah tangannya, dia mencoba membuat lubang, untuk pegangan tangan dan injakan kaki. Sedangkan tangannya yang lain, dia gunakan untuk menyangga batu besar di pundaknya. Dengan cara itu, sedikit demi sedikit, Yiming berusaha memanjat naik ke puncak tebing. Semua berjalan dengan sangat lambat, detik demi detik terus berlalu. Hingga tepat matahari hampir tenggelam, Yiming akhirnya berhasil merangkak naik ke atas tebing, sambil menggendong batu besar itu di pundaknya. Nafas Yiming terlihat tidak teratur, seluruh tenaganya seolah-olah baru saja dikuras habis. Wajahnya pucat pasi, bibirnya mengering, peluh di tubuhnya sudah tidak lagi terlihat. Dia sudah hampir dehidrasi, sehingga tidak ada lagi cairan keringat yang bisa dikeluarkan oleh kulitnya. Setelah berdiam di tepi tebing selama belasan menit, saat nafasnya sudah lebih tenang, Yiming baru bangkit berdiri membawa batu sebesar gajah itu, untuk diletakkan kembali ke tempatnya. Saat batu itu dikembalikan oleh Yiming ke tempatnya, dengan sisa tenaga yang dimilikinya. Boom! Terdengar suara keras, yang membuat pondok Wangwu bergetar hebat. Setelah itu, Yiming segera jatuh terduduk bersandar di batu besar tersebut. Wood! Dari dalam pondok terlihat melayang keluar sebuah guci arak, melesat ke arah Yiming. Guci itu, kemudian mendarat ringan tepat di sebelah Yiming. Begitu guci mendarat dengan sempurna, dari dalam pondok, segera terdengar suara Wangwu. Ming-er, minumlah air segar tersebut, lalu segeralah beristirahat. Besok pagi ulangi lagi latihanmu mulai dari kaki gunung sana. Yiming yang sedang minum, mendengar ucapan gurunya, langsung tersedak dan batuk-batuk dibuatnya. Tapi setelah batuk mereda, tanpa banyak bicara ataupun protes, Yiming langsung berbaring dan mencoba untuk tidur di sana. Episode sebelumnya, latihan ekstra berat. Episode berikutnya, inti pergerakan ilmu silat semesta. Inti pergerakan ilmu silat semesta. Keesokan paginya, sebelum matahari terbit, Yiming sudah menggendong batu sebesar gajah itu, menuruni puncak gunung Qinglungshan. Yiming menjalankan semua perintah gurunya, tanpa banyak mengeluh. Dia tidak mau berpikir terlalu banyak, kondisinya yang tidak bisa menghimpun hawa murni. Cukup membuat dia sadar diri, bahwa kini masih ada guru yang mau melatihnya, dia sudah harus bersyukur. Mana ada tempat dan hak baginya untuk mengeluh, lagi pula selama mengikuti menjadi murid Wangwu. Dia bukan hanya tidak perlu membayar sepeser pun ke gurunya. Bahkan makan tidur pakaian, semuanya dia terima gratis dari Wangwu. Jadi menerimanya sebagai murid, Wangwu sudah mengalami kerugian besar. Dia mana punya hak untuk menolak. Apalagi melontarkan protes dan menolak perintah dari gurunya. Berdasarkan semua pertimbangan ini, Yiming sangat patuh dengan perintah gurunya. Menuruni gunung terjal dengan membawa beban seberat itu, bukanlah pekerjaan mudah. Yiming harus berhati-hati, bila tidak ingin dirinya beserta batu yang dipanggulnya, bergulingan jatuh ke dalam jurang. Menjelang siang, Yiming akhirnya sampai juga di kaki gunung. Setelah beristirahat sejenak melepaskan lelah, Yiming sudah kembali melanjutkan tugasnya memikul batu besar itu, kembali lagi naik ke puncak gunung. Menjelang tengah malam, Yiming baru berhasil kembali ke puncak gunung.
Hal itu Yuming lakukan berulang-ulang setiap hari, semakin hari jarak tempuh perjalanannya semakin cepat. Fisik Yuming mulai terbiasa, bahkan ditambah dengan gurunya ikut duduk di atas batu pun. Yuming sanggup melakukan semuanya dengan santai. Setelah 2 tahun berjalan, di mana Yuming hanya bolak-balik naik turun gunung, sambil memikul batu sebesar gajah itu. Kini Yuming sebelum matahari terbit, dia mulai bergerak turun gunung. Saat matahari mulai terbit, dia sudah memulai pendakian naik menuju puncak gunung. Tepat sebelum tengah hari, Yuming sudah berhasil kembali ke puncak gunung. Cara meletakkan batu pun dilakukan pelan-pelan, tidak dibanting lagi. Wajahnya juga tidak terlihat pucat lagi, nafasnya pun kini terlihat sangat teratur. Semua berjalan biasa saja, keringat tetap ada, hanya saja tidak sampai banjir seperti dulu, hingga rambut pun terlihat seperti orang habis keramas. Kini keringatnya hanya muncul di dada, punggung, leher, dan kening saja. Semua masih dalam batas normal, tidak seperti dulu, yang sampai dehidrasi. Wang Wu yang melihat hal itu dari jauh, dia tersenyum puas. Saat mereka berdua makan siang bersama-sama, Wang Wu pun berkata, "Ming Er, mulai sore ini dan seterusnya, kamu tidak perlu urus batu lagi. Guru akan mulai mengajarimu ilmu golok naga emas." Ilmu golok naga emas terdiri dari 15 jurus, setiap jurus terbagi dalam 15 gerakan, setiap gerakan ada 15 perubahan. Jadi total ilmu ini, ada 3.375 perubahan. Supaya mudah dan tidak menghabiskan banyak waktu, kamu harus memahami dengan baik setiap jurus, sesuai dengan nama jurus-jurusnya. Bila salah mengerti, maka hasilnya tentu akan beda. Selama 3 tahun tersisa, guru akan mengajarkan semua yang guru kuasai padamu. Tentu saja ilmu tenaga dalam, dan ilmu meringankan tubuh menjadi pengecualian. Kamu sendiri tentu lebih paham, kenapa guru tidak bisa wariskan kedua dasar ilmu silat itu padamu. Ucap Wang Wu sambil tersenyum lembut menatap Yuming. Yuming tidak berkata apa-apa, dia hanya mengangguk cepat, dan mendengarkan pesan dan informasi dari gurunya dengan serius. Wang Wu bisa melihat dengan jelas, dari tatapan mata Yuming, Yuming terlihat sangat tertarik dan bersemangat. Siang itu, selesai makan Wang Wu mulai menjelaskan ke-15 jurus itu secara teori dengan penuh kesabaran. Dia juga menyerahkan sebuah salinan kitab, yang dia tulis tangan sendiri kepada Yuming. Untuk dipelajari dan dibaca-baca. Menjelang sore, Wang Wu mulai menurunkan satu persatu jurus goloknya ke Yuming. Wang Wu cukup terkejut, karena setiap jurus yang dia mainkan, sekali lihat, Yuming sudah mampu menirunya dengan sempurna. Perbedaannya hanya terletak pada pengerahan tenaga, Yuming hanya menggunakan tenaga luar, tanpa pengerahan tenaga dalam. Kecepatan dan keluasan pergerakannya, juga tidak mengandalkan ilmu ringan tubuh. Melainkan kecepatan dan kegesitan, yang diperolehnya dengan latihan keras. Sehingga dia dapat bergerak dengan cepat dan lincah, seperti refleks pada hewan-hewan liar. Semua yang Yuming lakukan sangat mencengangkan Wang Wu, sekaligus membuatnya sangat bergembira. Wang Wu menjadi sangat bersemangat dan tanpa ragu-ragu lagi, dia segera menurunkan semua jurus yang dia kuasai dan menjadi andalannya selama ini, ke Yuming. Wang Wu tidak tahu dan tidak pernah menyangka, kemampuan Yuming ini semua, karena dia sudah menguasai inti pergerakan ilmu silat semesta. Jadi apapun pergerakan dari ilmu silat yang dia lihat, cukup sekali lihat, dia sudah menguasai dan tahu kelemahannya. Hanya saja karena dulu usianya masih kecil, tenaganya masih kurang, kelincahan dan kegesitan pun tidak punya.
Tubuh juga tidak terlatih dengan baik, semua faktor ini membuat Yuming menjadi lemah. Hanya tahu teori saja, dalam pertarungan sebenarnya, semuanya menjadi percuma. Dia tetap akan menjadi sasaran empuk lawannya. Tapi situasinya kini jauh berbeda, tubuhnya kini cukup terlatih, tenaga, dan kecepatannya kini juga sudah cukup mumpuni. Dia jadi mulai bisa mengembangkan pengetahuannya, tentang dasar-dasar pergerakan ilmu silat semesta. Dengan ilmu inilah Yuming dengan mudah menguasai dan meniru setiap pergerakan jurus golok Wang Wu, dengan sempurna. Di hari ketiga pelatihan Yuming, Wang Wu hanya berdiri di pinggir lapangan, sambil berteriak secara acak, jurus-jurus yang dia ajarkan. Wang Wu menyebutkan nomor urut jurusnya. Sedangkan Yuming sebelum memainkan jurus tersebut, dia menyebutkan namanya dulu. Setelah itu dia baru bergerak menyerang. Wang Wu terlihat sangat puas dan bergembira dengan pencapaian muridnya saat ini. Pertama dia mampu memainkan golok naga emas milik gurunya yang berat itu, dengan sangat baik. Seolah-olah golok itu ringan-ringan saja di tangannya. Kedua gerakannya sangat mantap, setiap jurus yang dia mainkan, tanpa menggunakan tenaga dalam, mampu mendatangkan angin berkesiur di sekitarnya. Ketiga dia memiliki refleks yang lincah dan bagus, tidak terlihat kaku, meski dia adalah seorang ahli tenaga luar. Tubuhnya tetap luas dan lentur, kegesitan dan refleksnya cukup baik. Tidak sampai seminggu Yuming berlatih, dia sudah menguasainya dengan sempurna. Karena Yuming sudah berhasil mewarisi apa yang ingin dia wariskan. Selanjutnya Wang Wu memberikan Yuming kebebasan dalam berlatih. Dia tidak lagi ikut campur mengatur Yuming. Episode sebelumnya, latihan berat. Episode berikutnya, kembali bertemu. Kini Yuming mulai paham, mengapa dulu gurunya Wang Wu melatihnya dengan sangat keras. Ternyata tujuannya adalah untuk menutupi kekurangan ilmu tenaga dalam dan ilmu meringankan tubuh Yuming. Dengan kekuatan tenaga luar dan kegesitan alami, hari-hari Yuming habiskan dengan berlatih tanpa henti. Pagi-pagi sebelum matahari terbit, Yuming tetap menjalani naik turun gunung, sambil membawa beban batu. Bahkan kini Yuming menambahnya sendiri, dengan 2 batu sebesar gajah, di tangan kiri dan kanannya. Sepasang pergelangan kakinya dipasangi bandulan pemberat, dari batu sebesar kambing. Menjelang sore, Yuming baru melatih dan terus melatih 15 jurus golok naga emas, yang diwarisinya, dari Wang Wu. Hari-hari berlalu dengan cepat, kini 10 tahun berlalu, Yuming sudah tumbuh menjadi seorang pemuda yang sangat gagah dan tampan. Wajahnya dan tingkah lakunya, sama persis dengan dirinya saat di kahyangan dulu. Bahkan kini Yuming memiliki tubuh yang jauh lebih kekar, tinggi besar dan berotot. Sepasang matanya mulai bersinar penuh kepercayaan diri, tidak sama dengan Yuming di 10 tahun yang lalu. Pagi itu Yuming tidak berlatih, melainkan berpakaian rapi, dengan rambut juga diikat dengan rapi. Dia terlihat sangat cemerlang dan ganteng wajahnya. Pagi itu Yuming hanya diminta oleh Wang Wu, untuk duduk santai menemaninya minum arak. Selama 10 tahun mengikuti Wang Wu, Yuming sudah tidak asing dengan minuman yang namanya arak ini. Dia bahkan mulai menyukai minuman, yang bisa memberikan kehangatan dan pikiran yang rileks dan tenang untuknya, bila dia sedang ada masalah dan banyak pikiran. Hal yang hampir tidak pernah terjadi, saat dia dulu di kahyangan, kini dia bisa menikmatinya dengan bebas. Sambil mengisi cawan di hadapan gurunya, Yuming mendengarkan gurunya berbicara. "Ming Er, hari ini adalah hari perjanjian saya dengan Tian Chien Sen Ni di seberang sana.
Sebentar lagi, aku akan membawamu ke sana untuk melakukan duel dengan muridnya. Apa kamu punya keyakinan diri untuk itu? Tanya Wang Wu sambil menyeruput sedikit arak di dalam cawannya. Sambil menyeruput arak, Wang Wu melirik ke arah Yu Ming. Yu Ming mengangguk pelan dan berkata, "Aku hanya berani berjanji, aku akan berusaha untuk tidak mengecewakan harapan guru dariku." Wang Wu mengangguk dan berkata, "Baiklah Ming Er, guru percaya denganmu. Sekarang bersiaplah, kita akan segera ke sana." Yu Ming mengangguk, lalu dia bangkit berdiri, dan berjalan meninggalkan pondok kediaman gurunya. Yu Ming mengikuti langkah gurunya menuju tepi tebing, yang menghadap ke arah gunung Feng Huang San di seberangnya. Wang Wu mencekal lengan Yu Ming, sesaat kemudian mereka berdua sudah terbang menuju puncak gunung di seberang sana. Mereka berdua berhasil mendarat ringan di sana. Wang Wu yang seperti sangat hafal dengan tempat itu, dia melangkah di depan. Mengambil jalan samping, dengan memutari pagar tembok pembatas, yang membentengi perguruan Tian Chien Pai yang tertutup untuk dunia luar. Setelah beberapa saat menyusuri tembok yang mengelilingi perguruan tersebut, Wang Wu membawa Yu Ming tiba di depan sebuah tembok, yang agak menjorok ke dalam. Di samping kiri kanannya, ada hiasan arca batu tempat lampu penerangan. Juga ada dua buah patung burung hok, berjejer di samping arca batu tempat penerangan itu. Di sini Wang Wu melangkah maju, menghampiri arca batu, tempat lampu penerangan. Wang Wu mengulurkan tangannya ke dalam arca, dia meraba-raba sejenak. Sesaat kemudian langsung terdengar suara di dinding tembok bergetar hebat. Lalu di sana, dinding tersebut bergeser ke dalam, sehingga memunculkan sebuah jalan terbuka lebar di sana. Wang Wu segera memberi kode, agar Yu Ming mengikutinya untuk masuk ke dalam. Di balik tembok, Yu Ming melihat banyak tumbuh pohon bunga sakura, yang bunga-bunganya terlihat bermekaran indah, dengan warna merah jambu. Wang Wu mengajak Yu Ming melewati jalan berkelok-kelok, yang sulit diingat jalannya. Karena sepanjang jalan, yang dilihat semuanya sama, yaitu pohon-pohon bunga sakura, yang berjejer rapi. Setelah berhasil keluar dari deretan barisan bunga sakura, mereka berdua akhirnya tiba di bagian bawah, sebuah bangunan arena pertandingan, yang dibangun dengan sangat indah. Arena berbentuk bulat lingkaran, seluas setengah dari lapangan sepak bola. Arena pertandingan itu berdiri kokoh dan gagah, tepat dikelilingi oleh rumah-rumah, yang kemungkinan adalah bangunan asrama, untuk tempat tinggal murid-murid Tian Chien Pai. Untuk mencapai arena, disediakan 5 undakan anak tangga, yang dihiasi dengan karpet permadani berwarna merah. Anak tangga tersedia di 4 penjuru mata angin. Karpet dari bagian tangga berwarna merah hati. Kemudian menyambung dengan karpet yang berada di bagian tengah arena. Karpet itu terdiri dari beberapa lingkaran, dengan beberapa macam warna berbeda-beda. Di sisi bagian terluar, terdiri dari tanah berpasir halus, yang padat tapi lembut. Sedangkan lingkaran bagian tengah sebelah dalam, dilapisi dengan karpet berwarna merah tebal. Semakin ke tengah lingkarannya, warna merahnya semakin tipis dan terlihat lebih pudar. Wang Wu menoleh ke arah Yu Ming, yang berdiri di sampingnya dan berkata, "Gunakan tangga ini, naiklah ke atas, kalahkan lawanmu." Yu Ming mengangguk pelan, lalu dia segera melanjutkan langkahnya, dengan menaiki satu persatu undakan anak tangga menuju ke atas. Setelah tiba di atas arena, Yu Ming langsung melangkah tenang menuju bagian tengah-tengah arena. Kehadiran Yu Ming di tengah-tengah arena, segera menimbulkan suara kasak-kusuk, di antara para penonton yang semuanya adalah wanita. Mereka semua adalah murid-murid Tian Chien Pai.
Seorang gadis yang sangat cantik, di mana bagian tengah dahinya terlihat ada tato bunga teratai. Gadis itu segera memberi hormat ke arah Tian Qian Shen Ni dan berkata, "Guru, izinkan murid turun ke arena untuk menghadapinya." Tian Qian Shen Ni mengangguk pelan dan berkata, "Berhati-hatilah, jangan remehkan lawanmu." "Baik guru," jawab gadis itu sambil menjura memberi hormat ke arah gurunya. Setelah itu dengan gerakan yang sangat indah seperti seekor burung merah, gadis cantik yang berpakaian serba merah, mulai dari ikat kepala hingga ujung sepatunya itu, dia mendarat ringan di hadapan Yuming. Yuming sesaat dibuat bengong oleh penampilan gadis itu, yang sangat mirip dengan Hua Xinche. Mereka bagaikan pinang dibelah dua, tiada bedanya. Di dalam hati Yuming bertanya-tanya, benarkah gadis di hadapannya ini adalah reinkarnasi dari sahabat baiknya Hua Xinche, yang ikut menyusulnya bereinkarnasi ke dunia? Episode sebelumnya, inti pergerakan ilmu silat semesta. Episode berikutnya, ilmu golok naga mas. Ilmu golok naga mas. Tapi bila ini benar itu dia, kelihatannya dia tidak ingat apapun lagi, mungkin dia sudah minum sup ramuan dari Mengpo. Sehingga dia sudah melupakan semua ingatan di masa lalunya. Batin Yuming. Sikap Yuming yang bengong-bengong, dan terus menatap wajahnya seperti orang linglung, justru menimbulkan salah tanggap dari Jilian Hua. Jilian Hua yang tadinya menaruh simpati, kagum dan kasihan dengan Yuming, yang dulu pernah dia tolong. Kini dia malah merasa ilfil, karena dia berpikir Yuming adalah pemuda mata keranjang, yang tidak bisa melihat gadis cantik. Sama persis seperti cerita gurunya selama ini. Dengan alis sedikit dikerutkan, tanda hatinya kurang senang. Dia langsung menjura ke arah Yuming dan berkata, "Jilian Hua memohon pengajaran." Selesai berkata, tanpa banyak basa-basi, sarung pedang di tangan gadis baju merah, yang bernama Jilian Hua itu, langsung melesat ke arah wajah Yuming. Sing! Saat gadis itu berbicara, Yuming langsung sadar dari lamunannya. Melihat kerut alis gadis itu, dan mimik wajahnya, yang terlihat kurang senang, Yuming langsung mengambil sikap waspada. Untungnya Yuming bersikap waspada, sehingga saat serangan itu tiba, dia hanya dengan gerakan ringan memiringkan wajahnya, lewatlah sarung pedang itu di depan hidungnya. Begitu serangan itu gagal, serangan pedang biru sudah datang mengincar 7 titik di bagian depan tubuh Yuming. Pedang cahaya biru di tangan gadis itu, yang membawa hawa beku, segera bergerak mengurung Yuming. Hawa beku menusuk tulang itu membuat Yuming menggigil dibuatnya. Sesaat gerakannya menjadi terlambat. Yuming yang tiada pilihan, segera mengibaskan golok di tangannya menangkis serangan pedang gadis itu. Secara refleks, dia memainkan jurus, golok naga emas mengibaskan ekor. Begitu golok dikibaskan, muncul serangkum angin berkesiur kuat, membentuk bayangan seekor naga, yang terbentuk dari debu pasir sekitar arena. Bayangan naga tersebut terlihat meliuk-liuk, di sekitar tubuh Yuming. Kemudian mengibaskan ekornya, untuk menghalau serangan pedang biru dari Jilian Hua. Terang, 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 terang. Kibasan golok Yuming berhasil mematahkan semua serangan pedang Jilian Hua. Angin berkesiur kuat permainan golok Yuming, juga berhasil membalikkan hawa dingin, yang terpancar dari pedang biru di tangan Jilian Hua. Jilian Hua yang terkena arus serangan balik dan daya tolak kekuatan golok yang Yuming kibaskan. Dia terpental mundur dengan tubuh menggigil, sulit bergerak. Melihat kesempatan ini, Yuming kembali secara refleks memainkan ilmu golok naga emas,
yang sudah mendarah daging latihannya. Naga emas mencari mangsa, bentak Yuming. Yuming sambil memutar-mutar golok, yang mendatangkan angin kesiur, yang membentuk bayangan naga mengelilingi tubuh Yuming. Bayangan naga itu, bergerak bersama Yuming dan goloknya, menerjang ke arah Jilian Hua, seperti serangan angin badai. Jilian Hua yang melihat hal ini, dia buru-buru mengambil langkah, membuang diri ke belakang, dengan bersalto beberapa kali di udara, bergerak menjauh dari serangan Yuming. Dengan ilmu ringan tubuhnya, setelah bersalto di udara, Jilian Hua mampu bergerak melayang, memutari Yuming. Kemudian dari arah belakang Yuming, dia melepaskan energi pedang biru, melesat menerjang ke arah Yuming. Cu3TT, 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 Cu3TT. Gadis itu menyerang Yuming secara tiba-tiba, dari arah belakang, dengan energi pedang yang tidak main-main. Sedangkan Yuming justru sedang menyerang ke depan, menggunakan tenaga kasar. Serangan secara tiba-tiba dari bagian belakang, meski dia menyadarinya. Dia kesulitan untuk menghindar, ataupun membalikkan badannya, bahkan untuk sekedar memberikan tangkisan bela diri. Dalam situasi serba sulit tersebut, Yuming hanya bisa mengambil keputusan cepat. Membuang dirinya ke depan, melakukan gerakan Tiger Sprong, lalu dia segera bergulingan menjauh menghindari serangan dari Jilian Hua. Tapi serangan Jilian Hua adalah energi pedang, yang dapat diatur pergerakannya, dengan kendali jarak jauh. Begitu kehilangan sasaran, energi itu mampu bergerak melakukan pengejaran. Yuming yang berhasil menghindari serangan pertama, dan kedua, dengan bergulingan di atas lantai arena. Tapi tidak pada serangan energi pedang, yang mengejarnya untuk yang ketiga kalinya. Yuming terpaksa memutar goloknya, menjadi gulungan sinar bayangan naga, melingkar-lingkar melindunginya dari serangan tersebut. Naga emas tidur. Dengan gerakan refleks alami, memainkan jurus itu melindungi diri. Terang, 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 terang. Yuming berhasil melindungi diri, meski dia harus terdorong mundur, hingga tubuhnya hampir terjungkal keluar dari arena pertarungan. Yuming hanya mengandalkan tumpuan kaki sebelah di dalam lingkaran. Sedangkan goloknya dia gunakan, untuk menekan undakan anak tangga di luar arena pertarungan. Hanya dengan cara bertahan seperti itu, Yuming berhasil menghindari dirinya terpental keluar dari arena. Dia tubuhnya tidak boleh sepenuhnya keluar dari garis bagian paling luar arena. Bila itu terjadi, dia akan langsung dianggap kalah. Dia kalah itu biasa, tapi dia membawa harapan gurunya Wang Wu, dan itu yang tidak boleh terjadi. Di tempat lain Jilian Hua yang melihat keadaan Yuming, dia langsung menarik energi pedangnya berputar balik arah. Kemudian energi pedang itu membelah diri menjadi lebih banyak, menciptakan bayangan pedang, yang datang menyerang Yuming bagaikan titik-titik hujan. Melihat hal itu Yuming, yang terdesak secara refleks kembali memainkan jurus Naga Emas terbang ke angkasa. Golok di tangan Yuming, yang menopang lantai, melakukan dorongan kuat. Sehingga tubuh Yuming secara otomatis, langsung melenting berputaran di udara, terbang ke atas, seperti seekor naga, yang sedang terbang ke angkasa. Dengan cara tersebut serangan energi pedang Jilian Hua, berhasil dia hindari. Beberapa bayangan pedang lewat dua cun di samping tubuhnya. Blar, 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 blar. Energi pedang yang gagal mengenai sasaran, langsung meledakkan dinding pembatas arena bagian paling luar. Yuming yang melenting di udara, memanfaatkan situasi itu.
Dia melepaskan 8 tebasan golok yang mendatangkan angin berkesiur, yang sangat kuat. Berusaha mengepung Jilian Hua dari 8 penjuru. Ini juga merupakan salah satu dari jurus golok naga emas. Naga emas 8 penjuru. 8 bayangan naga meliuk-liuk menerjang ke arah Jilian Hua dari 8 penjuru. Jilian Hua buru-buru membentuk energi pelindung diri, yang berbentuk kubah biru transparan. Sehingga tidak ada satupun serangan Yuming, yang mampu menembus pertahanannya. Melihat serangannya belum berhasil saat melayang turun dari atas ke bawah, Yuming kembali memainkan jurus naga emas membelah bumi. Episode sebelumnya, kembali bertemu. Episode berikutnya, pembagian tingkatan dunia persilatan. Pembagian tingkatan dunia persilatan. Yuming dengan seluruh kekuatannya, ditambah dengan berat badannya, yang mengayun ke bawah. Dia menebaskan goloknya dari atas ke bawah, mencoba menghancurkan perisai energi ciptaan Jilian Hua. Wood, bayangan naga mengikuti pergerakan Yuming, menerjang ke arah Jilian Hua. Bayangan ini bukan tercipta dari energi internal, atau hawa sakti pada umumnya. Bayangan ini lebih tercipta karena angin kesiur debu pasir dan tanah, yang mengikuti pergerakan tarikan tenaga kasar Yuming yang super kuat. Blar! Terjadi ledakan dahsyat, yang membuat tempat Jilian Hua berpijak retak-retak. Jilian Hua sendiri tertekan hingga setengah berjongkok, oleh kekuatan dahsyat Yuming. Tapi bagaimanapun kuatnya daya serangan Yuming, kekuatan kasar, tetap tidak bisa mengalahkan kelembutan. Setelah sesaat terlihat terdesak, kini kekuatan kasar Yuming dikembalikan oleh Jilian Hua, disertai ledakan energi pedang biru. Blar! Yuming terpental mundur, melayang bagaikan layangan putus. Di saat bersamaan, Jilian Hua tiba-tiba muncul dalam 8 bayangan, bergerak berseliweran di sekeliling tubuh Yuming. Saking cepatnya, hanya terlihat 8 cahaya biru, yang berseliweran ke sana kemari. Sehingga tubuh Yuming dibuat pontang-panting ke sana kemari di udara. Bret! 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 Terdengar bunyi robekan kain di sekujur tubuh Yuming. Saat Yuming jatuh terbanting di tengah arena, dalam posisi terlentang. Pedang cahaya biru Jilian Hua telah menempel di ujung bawah dagunya. Wang Wu memejamkan matanya, menghela nafas panjang dan berkata, "Dia sudah maksimal, sayang dan Tiannya tersegel. Bila tidak, hasil hari ini tentu akan berbeda ceritanya." Tian Qianzhen Ni melirik ke arah Wang Wu dan berkata, "Murid juga kamu yang pilih, kamu yang ajar, waktu pun kamu yang tentukan. Kalah ya kalah, menang ya menang. Mengapa begitu banyak alasan? Jangan lupa janjimu. Bila masih merasa seorang pria." Selesai berkata, dengan wajah sedingin es, Tian Qianzhen Ni langsung bangkit berdiri dari duduknya, lalu berjalan pergi meninggalkan Wang Wu yang masih duduk diam di sana. Wang Wu tidak bisa berkata apa-apa, dia hanya bisa menghela panjang dan tersenyum sedih. Di tempat lain, di tengah lapang, Jilian Hua sudah menarik kembali pedangnya, untuk disimpan kembali ke dalam sarungnya. Dia melangkah mundur dan menjura ke arah Yuming. "Terima kasih sudah mengalah." Selesai berkata, dia langsung membalikkan badannya, melayang pergi meninggalkan arena, bergerak menyusul ke arah gurunya pergi. Kini di tengah arena hanya tersisa Yuming, yang perlahan-lahan berusaha bangkit berdiri. Seluruh pakaiannya terlihat compang-camping.
Sekujur tubuhnya di sana-sini, mengalami luka gores yang mengalirkan darah. Tapi Yuming sama sekali tidak mengeluh sedikit pun, semua luka di tubuhnya, seolah-olah hanyalah luka gores tidak berarti, yang tidak mendatangkan rasa perih, dan tidak terasa olehnya. Dia berjalan dengan wajah lesu, dan penuh penyesalan menghampiri gurunya. Yuming menjatuhkan diri berlutut di hadapan gurunya dan berkata, "Maafkan Yuming, guru. Yuming telah mengecewakan harapan guru." Wang Wu membelai kepala Yuming dengan lembut dan berkata, "Itu bukan salahmu, guru tahu kamu sudah berusaha. Sehebat apapun tenaga kasarmu, tidak mungkin kamu bisa mengalahkan kekuatan tenaga dalamnya." Pedangnya Yi Tianqian juga adalah pusaka yang sangat langka. Bisa bertahan sejauh ini, merepotkannya, itu juga sudah bagus. Hari esok masih panjang, tak perlu berkecil hati, jadikan saja kekalahan hari ini sebagai pelajaran berharga. Yuming mengangguk pelan dengan kepala tertunduk lesu. Wang Wu menepuk pundak muridnya dan berkata, "Ming Er, bangunlah, duduklah di sini." Yuming mengangguk, lalu dia segera duduk di samping gurunya. "Ming Er, setelah ini, kita mungkin akan sulit bertemu," ucap Wang Wu dengan serius. Yuming menatap heran ke arah gurunya dan berkata, "Apa maksud guru? Mengapa bisa begitu?" Wang Wu tersenyum pahit dan berkata, "Perjanjian ini sudah ditetapkan lama oleh kami. Bila dia kalah, dia akan penuhi permintaanku, untuk bersujud di depan makam istriku dan meminta maaf padanya. Sebaliknya bila aku kalah, aku harus menjadi budaknya, hingga duel berikutnya. Bila saat itu aku menang, aku baru bisa bebas dari hukuman saat ini." Yuming meski penasaran, mengapa ada perjanjian tidak masuk akal seperti itu. Tapi dia tidak banyak bertanya lagi, karena dia paham di dalamnya, pasti ada masalah pribadi yang rumit. Itu merupakan rahasia pribadi gurunya, bila gurunya tidak ingin bercerita, dia tidak layak menanyakannya. Untuk itu, Yuming hanya mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Dia harus berusaha untuk menjadi kuat secepatnya, agar bisa menantang untuk duel ulang dan memenangkannya. Agar dia bisa membantu membebaskan gurunya dari hukuman tersebut. Wang Wu melihat Yuming terdiam dan melamun, sambil tersenyum dia berkata, "Tak usah terlalu dipikirkan, apalagi memaksakan diri. Tempat ini juga tidak buruk, setidaknya kita bisa makan tidur gratis, dikelilingi oleh gadis-gadis cantik, benar tidak?" Yuming tersenyum pahit, tidak berkata sesuatu. Dia hanya bisa mengeluh di dalam hati, nasibnya di dunia ini sungguh pahit. Semakin dia ingin bersinar, dia malah semakin terpuruk. Berawal dari seorang yang terhormat di kahyangan, kini lahir sebagai pangeran yang tidak punya kekuasaan dan wewenang sama sekali. Bahkan kini dia bisa dianggap bibit pemberontak, bagi kerajaan yang sedang berkuasa saat ini. Tidak cukup sampai di situ, baru saja bisa hidup tenang di desa terpencil. Dia kembali diusir dengan alasan tidak jelas, kini setelah punya guru berlatih keras selama 10 tahun. Malah berakhir sebagai budak di perguruan, yang isinya wanita-wanita yang membenci pria semua. Nasibnya sungguh apes tiada dua, perjalanan sulit sudah terlihat jelas di hadapannya. Yuming diam-diam hanya bisa mengeluh dalam hati akan takdir hidupnya di dunia ini. Wang Wu kembali menatap Yuming dan berkata, "Oh ya Ming Er, guru sedikit lupa memberitahumu." "Apa itu guru?" tanya Yuming heran. "Begini Ming Er, di dunia ini, dewasa ini, ilmu silat dibagi menjadi 5 tingkatan, di atas 5 tingkatan ada 3 alam. Tingkatannya terdiri dari 1. Tingkat awam umum. 2. Tingkat pendekar penjahat besi.
3. Tingkat pendekar penjahat perak. 4. Tingkat pendekar penjahat emas. 5. Kakak gendut. Contohnya adalah preman pasar, tukang berkelahi jalanan, tukang pukul, pengawal, hingga polisi kota dan prajurit kerajaan. Berikutnya adalah tingkatan besi. Di sini mereka sudah lebih terlatih menguasai beberapa jenis ilmu silat dan jurus. Contohnya adalah guru silat pasaran, komandan pelatih pasukan, anggota biro pengawalan perjalanan jarak dekat ataupun jauh. Bagaimana? Ada gambaran? Tanya Wang Wu. Yu Ming mengangguk pelan dan berkata. Selanjutnya, Wang Wu mengangguk dan melanjutkan berkata. Selanjutnya tingkatan perak, di sini dihuni oleh ahli silat yang sudah menguasai permainan silat dan jurusnya dengan lebih baik. Contohnya adalah anggota-anggota perguruan silat terkemuka, jenderal-jenderal umum di kerajaan, tokoh golongan hitam yang baru memiliki gelar dan julukannya. Berikutnya adalah tingkatan emas, di sini diisi oleh para ahli silat, yang membangun perguruan dan memiliki murid lebih dari 100 orang, ketua sebuah biro pengawalan, yang memiliki reputasi besar, seorang panglima perang atau jenderal senior. Berikutnya lagi adalah tingkatan berlian, di sini diisi oleh ketua perguruan besar terkemuka, pendekar bebas, yang kemampuannya setara dengan ketua perguruan besar. Untuk tingkatan emas dan berlian, masing-masing dibagi dalam 3 tahap. 1. Tahap pemula. 2. Tahap menengah. 3. Tahap akhir. Selanjutnya adalah 3 alam, alam manusia langit. Di sini diisi oleh pendekar ataupun tokoh dunia persilatan, yang mampu terbang bebas di udara, terbang bebas di atas air. Mampu menyerang siapapun, tanpa perlu lagi menggunakan pedang. Energi Qi-nya adalah senjata yang paling mematikan. Mampu membentuk energi pelindung untuk melindungi diri. Di sini juga terbagi dalam 3 tahapan, yaitu pemula, menengah, dan akhir. Selanjutnya adalah alam dewa, di sini kesaktian si pemiliknya sudah sulit diukur. Guru sendiri juga sulit menggambarkannya, karena kesaktiannya sulit terukur lagi. Mungkin saat ini yang bisa dimasukkan ke golongan tahap ini, adalah Perdana Menteri Jiang Jieya dari Kerajaan Zhou dan Raja Iblis Celung di Mokuisan. Di atas tahap ini adalah suatu misteri yang mirip dongeng, sulit dibuktikan keberadaannya. Beberapa ratus tahun yang lalu saat Kerajaan Sang baru berdiri, di era akhir dinasti Xia. Tokoh ini pernah muncul. Katanya dia adalah putra Kaisar Langit dan Wang Mu Niang, yang turun ke dunia menolong umat manusia dari gangguan para iblis dan siluman. Tapi semua itu hanyalah cerita dari mulut ke mulut, secara turun-temurun, yang sulit dibuktikan kebenarannya. Yu Ming saat mendengar bagian terakhir cerita gurunya, dia tersenyum pahit. Karena dia tahu dengan jelas, tokoh yang disebutkan itu tidak akan pernah ada lagi. Kini yang tersisa hanya tokoh kecil, yang sudah kehilangan sinarnya. Bagaikan bintang redup, dimatikan sayang, dihidupkan tidak mungkin. Untuk menutupi pikiran yang berkecamuk dalam batinnya, Yu Ming kembali bertanya, Guru sendiri dan pemimpin tempat ini, ada di tingkatan mana? Aku sendiri dan lawanku tadi, ada di tingkatan mana? Wang Wu tersenyum sabar dan berkata, kamu ada tingkatan emas pemula, sedikit di atas tingkatan perak. Sedangkan gadis yang menjadi lawanmu, dia ada di tingkatan berlian awal. Aku sendiri dan Caini ada di tingkat alam manusia langit tahap awal. Baru saja Wang Wu selesai menjawab, tiba-tiba di sana muncul seorang gadis gemuk, berwajah tembam seperti bakpao. Rambutnya dikuncir 2, membentuk 2 gundukan hitam kecil, di kiri kanannya, cepol 2.
Model itu membuatnya terlihat semakin bulat dan lucu, mirip manusia salju. Tapi aslinya tidaklah selucu yang terlihat. Inilah yang mungkin disebut penampilan menipu. Orang banyak bilang cewek buruk rupa berhati emas, tapi kenyataannya justru berbanding terbalik. Begitu buka suara, langsung terdengar suaranya yang nyaring melengking, menusuk telinga. Hei kalian berdua, bukannya pergi jalankan tugas, malah duduk-duduk santai, sambil ngolor ngidul di sini. Kamu yang tua, cepat pergi melapor ke Semu, agar ditentukan pekerjaanmu selanjutnya. Kamu ikut dengan saya. Bentak si gendut sambil berkacak pinggang, dan menunjuk-nunjuk wajah Yuming dan gurunya, dengan sikap sangat judes dan tidak sopan. Yuming hampir maju menghajar si gendut, yang berani menghina gurunya. Tapi tangannya keburu ditahan oleh Wang Wu. Wang Wu menggelengkan kepalanya, memberi kode agar Yuming tidak sembarang bertindak dan mesti bersabar. Yuming mengerti maksud gurunya, dia pun menghela nafas panjang. Mengangguk pada gurunya, lalu dia dengan kepala tertunduk, segera mengikuti si gendut pergi dari tempat tersebut. Wang Wu sendiri tidak perlu ditunjukkan jalan, karena tempat ini dulunya adalah tempat kediaman gurunya, yang diwariskan ke dia dan semainya. Setelah mereka bersama kembali, mereka berdualah yang merapikan dan merawat tempat ini. Hingga mereka kembali berpisah, tempat ini pun, Wang Wu tinggalkan buat semainya. Dia sendiri memilih pindah tinggal di pondok sederhana di Qinglongsan. Yuming mengikuti si gendut, yang bila berjalan membuat debu beterbangan. Mereka terus berjalan menuju halaman depan bangunan perguruan Tian Qianpai. Setelah tiba di lokasi, si gendut dengan santai berkata, "Ambil sapu di sana, bersihkan halaman ini, dedaunan kering dan sampah kumpulkan ke gerobak itu. Bawa ke hutan kecil di bawah gunung ini, untuk dibuang. Sebelum matahari tenggelam sudah harus selesai, lewat dari waktu itu, kamu tidak diizinkan untuk makan. Ruang dapur tempat makan ada di bagian paling ujung gedung ini. Tempat tidurmu, juga ada di bagian itu." Ucap si gendut dengan gayanya, yang seperti ratu, sangat-sangat menyebalkan. Bila boleh, ingin rasanya Yuming menguliti dan memerasnya, agar lemaknya keluar semua, dan bisa dijadikan lampu minyak penerangan. Tapi sayangnya itu hanya angan-angan, yang tak mungkin terwujud. Saat ini yang jelas terwujud adalah Yuming pergi mengambil sapu butut, yang digeletakkan di bawah sebatang pohon besar. Pohon besar itu terletak di posisi paling ujung dan paling sudut. Dari sanalah, Yuming setelah menjemput sapunya. Dia mulai menyapu sampah dedaunan kering yang berserakan di mana-mana. Setelah memastikan sejenak hasil kerja Yuming, si gendut pun berkata, "Menjelang sore, aku akan datang periksa. Bila belum selesai, kamu harus menyelesaikannya hingga selesai. Tidak boleh menundanya hingga esok. Mengerti kamu?" Bentak si gendut dengan wajah jutek dan galak. "Baiklah Fei Cie-cie, kakak gendut," jawab Yuming sambil menyapu. Si gendut yang hampir pergi, menghentikan langkahnya. Berbalik menoleh ke arah Yuming, dengan sepasang mata melotot, tapi tetap terlihat sipit. Episode sebelumnya. Pembagian tingkatan dunia persilatan. Episode berikutnya. Cuci baju kotor.